Halo kawan-kawanku yang konyol. Kembali berimajinasi bersama saya John Kendil. Salam konyol. Presiden. Siapa yang tidak mau menjadi presiden? Terbukti pemilu tahun 2024 masih jauh, namun persaingan strategi bertarung untuk menjadi pemenang sudah dimulai. Banyak nama-nama calon yang muncul yang dianggap layak bersaing di tahun 2024. Misalnya saja, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, bahkan sampai nama Menteri BUMN Erick Thohir muncul di permukaan. Tetapi bukan mereka yang akan kita bahas kali ini. Karena saya sebagai praktisi konyol, masih memiliki kekonyolan dalam berhayal terkait calon presiden yang ideal. Siapa saja yang saya idam-idamkan menjadi pasangan calon presiden untuk tahun 2024. Inilah para calon yang sejalan dengan pandangan saya sebagai sang praktisi konyol. Yang pertama, Mardigu Wowick dan Rocky Gerung. Melihat sepak terbang dua calon ini, meskipun berbeda latar belakang, namun saya kira perpaduan yang menarik. Bosman Sontoloyo, yang memiliki latar belakang pengusaha, memiliki sejarah panjang dan pengalaman terkait perkembangan ekonomi nasional bahkan dunia internasional. Bahkan bos dari 32 perusahaan ini juga tidak asing dalam dunia politik di negara ini. Jika kalian mengamati akun YouTube-nya, maka di situ terlihat pengalaman-pengalamannya di dunia politik di Indonesia bahkan internasional. Apalagi, sosok ini juga menjadi misterius. Ini terlihat tatkala situs Wikipedia menghapus profilnya. Misterius bukan? Sedangkan sosok Rocky Gerung, sudah tidak asing bagi kita. Sosok kontroversial yang sering menggunakan diksi, dungu, ini, memiliki basis penggemar yang tidak sedikit. Mantan pengajar di Universitas Indonesia ini, dalam dunia politik sudah tidak diragukan lagi, dari perannya menjatuhkan Orde Baru sampai sikap oposisinya pada pemerintahan saat ini. Dan dia juga merupakan salah satu sahabat Presiden Gus Dur. Pasangan calon presiden yang kedua. Mardigu Wowick dan Refly Harun. Lagi-lagi saya menempatkan Bosman Sontoloyo sebagai calon presiden. Kali ini berpasangan dengan Refly Harun, seorang ahli hukum tata negara. Keahliannya itu juga membawa dirinya sering dipanggil ke Istana Presiden untuk membahas hal-hal umum, terutama praktik ketatanegaraan. Selain ahli hukum, dia juga dikenal masyarakat sebagai pengamat politik, bahkan di akun YouTube-nya, dia sering juga membahas terkait isu-isu politik yang lagi berkembang. Jadi dia pantas berdampingan dengan Bosman untuk bersaing menjadi calon presiden tahun 2024. Selanjutnya pasangan presiden yang ketiga. Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Erick Sandi menjadi pasangan selanjutnya yang dalam pandangan konyol saya pasti memiliki ramuan khusus terkait perkembangan ekonomi di Indonesia. Kita semua tahu jika mereka terlahir dan besar di dunia usaha, maka, mereka juga bisa menjadi solusi terkait perkembangan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Tidak hanya perekonomian yang akan menjadi lebih baik, dari segi olahraga pun juga diharapkan menjadi baik jika mereka menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Karena sosok Erick Thohir memiliki segudang pengalaman di dunia olahraga, bahkan pernah menjadi pemilik klub Serie A Italia Inter Milan. Jadi pastilah memiliki hubungan yang kuat di dunia olahraga internasional. Selanjutnya yang keempat, Mardigu Wowick dengan Sandiaga Uno. Sama-sama bos dari banyak perusahaan, sama-sama sudah merakasan dan menyelam di dunia politik menjadikan mereka layak dipasangkan menjadi pasangan calon presiden. Pembawaan mereka agak mirip. Sama-sama kalem, senyum juga tidak pelit, tetapi mereka sosok buas dalam persaingan dunia usaha, bahkan juga memiliki taring di gerakan politik Nusantara. Karena semua itu, menjadikan mereka salah satu solusi pasangan calon presiden dalam pemilihan tahun 2024 mendatang. Kalian sepakat juga dengan pasangan ini mampu memimpin Indonesia ke depan. Pasangan yang terakhir atau yang kelima. Giring Ganesa dengan Ali Mokhtar Ngabalin. Satu mantan vokalis hebat, yang satu staf ahli kepresidenan. Yang satu memiliki jiwa muda dan visi misi yang besar, sedangkan satunya memiliki segudang pengalaman berpolitik yang tidak bisa dianggap remeh di negeri ini. Itu semua menjadi modal yang kuat dalam pandangan saya, menjadikan mereka sebagai pasangan ideal dalam memimpin bangsa ke depannya. Prediksi saya, pasangan ini juga akan mampu membawa perbedaan dalam permainan politik yang selama ini terjadi di negeri ini. Saatnya Indonesia dipimpin generasi muda dan sosok yang memiliki kekuatan berkomunikasi yang handal. Itulah beberapa pasangan calon presiden.
Tentunya kawan-kawan bisa juga mengotak-atik mereka menjadi pasangan yang lainnya, sehingga menjadi pasangan yang ideal bagi kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan masih belum puas, maka kita akan puaskan di kesempatan lainnya. Sekian dulu kawan bergosipnya. Kita jumpa di video lainnya. Saya John Kendil. Salam konyol.